Ganas, Ketua Umum PSSI yang didampingi oleh Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi, lalu ada Ketua BTN Pak Sumarji pun termasuk Direktur Utama PT LIB Pak Ferry Paulus membahas bagaimana perkembangan Timnas Indonesia, Liga Indonesia ke depannya, regulasi pemain asing, target di AFF, target di SEA Games, dan banyak poin-poin menarik. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akan mengelaborasi beberapa poin penting yang disampaikan, misal Pak Erick Thohir, lalu ada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, selaku operator sepak bola yang ada di Indonesia. Yang pertama, PT LIB menjelaskan bahwasanya pertemuan dengan PSSI untuk mensinkronisasikan jadwal antara Liga Indonesia dengan Timnas Indonesia sampai dengan tahun 2026-2027. Artinya 3 tahun ke depan. Kalau kita bicara di masa lalu, kerap ketika Timnas Indonesia mengikuti event A, event B, event C, akhirnya bentrok jadwal Liga Indonesia. Ketika Timnas Indonesia memanggil pemain, muncullah sebuah drama, dan itu sungguh tidak memberikan hal baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, 3 tahun ke depan ditegaskan oleh Pak Erick Thohir juga akan menjaga situasi ini. Nah, di Liga Indonesia yang paling perlu kita soroti itu, meski sudah disampaikan akan memunculkan sinkronisasi 3 tahun ke depan, apakah akan ada seperti karet muncul ketika berjalannya situasi. Nah, di liga-liga Indonesia ataupun di masa lalu ketika aturan sudah dibuat, liga tidak akan bentrok dengan turnamen yang diikuti timnas, ketika sudah berjalan ada aja yang terjadi. Tapi aku yakin banget nih dengan Pak Erick Thohir, dari apa yang sudah beliau lakukan selaku Ketua Umum PSSI, mencoba memberikan yang terbaik 3 tahun ke depan dengan situasi yang sudah dibicarakan dengan PT LIB untuk membuat liga pun tidak berantakan. Itu salah satu positioning penting juga di mata sponsor untuk menilai kompetisi domestik Liga Indonesia. Yang aku sayangkan, tidak terlalu banyak dibahas ataupun dikorek bagaimana event ataupun turnamen yang ada di kancah sepak bola Indonesia. Misal seperti Piala Indonesia. Kita sudah berkaca membahas di 2 video yang lalu teman-teman, di saat Liga Thailand itu memiliki 4 turnamen. Ini kan menyehatkan dan memunculkan gairah di pesepak bolaan Thailand itu sendiri. Nah, untuk di posisi sekarang kita hanya mengandalkan di 1 liga ataupun 1 kompetisi, tidak begitu proporsional tentunya. Nah, kemudian poin kedua, ini soal klub lisensi. Kebijakan untuk menaati aturan klub lisensi ini memang sangat-sangat penting di Liga Indonesia. Nah, soal klub lisensi ini memang tidak begitu populer, aku pikir teman-teman. Aku sering mengangkat soal klub lisensi ini dengan berbagai macam pihak, mengundang lewat sebuah wawancara. Ya, karena tidak begitu populer klub lisensi ini di pihak-pihak tertentu teman-teman, akhirnya ya seperti karet lah juga kan. Ada sebagian klub menganggap ini sangat penting, wajib untuk dipatuhi, wajib untuk dijalani. Ada juga pihak-pihak tertentu masih memberikan tenggang rasa ataupun mencoba melakukan negosiasi untuk memberi kelonggaran dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat aturan ini jelas dikeluarkan oleh AFC. Kenapa AFC mengeluarkan aturan tersebut? Sudah pernah kita ulas dari A sampai Z perihal klub license, teman-teman. Silahkan aja search di kolom pencarian YouTube Tommy Deski klub license. Di situ kita jabarkan apa-apa aja klub license, apa aja persoalannya, dan nggak mungkin aku ulangi lagi di video ini. Itu salah satu yang membuat akhirnya kompetisi itu sehat, karena di klub license tersebut ada juga soal keuangan yang disorot, yang harus diperhatikan oleh klub tersebut. Sehingga ketika kompetisi sudah bergulir, tidak ada lagi tuh mandek
pembayaran gaji, akhirnya memunculkan drama di media, dan akhirnya mendiskreditkan Liga Indonesia. Tak pernah beres dalam tanda petik masalah penggajian pemain. Di sini juga ditegaskan oleh PT LIB teman-teman, bagaimana fokus mereka untuk bisa klub Liga Indonesia ini agar seluruhnya memiliki ataupun terpenuhi klub license-nya. Nah, salah satu terobosan yang dilakukan oleh PSSI, Departemen Klub License, yang dulunya atau sebelumnya itu dikelola oleh PSSI, diserahkan ke PT LIB. Ini salah satu poin yang sangat penting aku rasa teman-teman, sehingga tidak perlu lagi bertanya-tanya PT LIB dengan PSSI bagaimana perkembangan klub license. Ini kan bisa langsung PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia untuk bisa mengkontrol apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkati, bagaimana syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan klub license. Komunikasi antara pemilik klub, manajemen klub dengan PT LIB tentu akan lebih direct, lebih langsung, dan membuat itu lebih efisien. Lalu ditambahkan PT LIB untuk kick off Liga Indonesia. Ini kita nggak tahu dinamika ke depan teman-teman, bisa saja dinamis, bisa saja berubah. Tapi sampai saat kita membuat video ini, kick off Liga Indonesia akan bergulir tanggal 9 Agustus tahun 2024 di Bandung, mempertemukan Persib Bandung selaku juara Liga 1 Indonesia dengan PSBS Biak. Apa yang kita soroti terhadap pertandingan tersebut tentu bagaimana Persib Bandung bermain. Udah pastilah itu selaku juara bertahan teman-teman. Namun bagaimana kita melihat potensi yang dimiliki oleh PSBS Biak dengan perekrutan pemainnya, dengan pelatihnya yang disorot oleh media Spanyol juga ketika datang ke Liga Indonesia. Ini kan menciptakan gairah yang baru terhadap pertandingan tersebut teman-teman. Kemudian masuk kita poin kedua yang besarnya disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir di statement awalnya bilang 3 tahun ke depan sudah dipastikan tidak akan ada lagi ya masalah-masalah jadwal, polemik-polemik. Nah, bahkan teman-teman, jika timnas Indonesia lolos ke round 4 pun sudah aman jadwal dari Liga dengan timnas. Termasuk round 3 ini juga tidak ada benturan antara Liga sama timnas Indonesia. Lalu ada tambahan yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, bagaimana regenerasi pemain timnas ini terus berlanjut teman-teman, dan diharapkan oleh Pak Erick Thohir mencapai 150 pemain talenta yang akhirnya itu bisa terus diputar untuk menghidupi ataupun menggerakkan level permainan timnas Indonesia. Lalu soal match fixing, tegas disampaikan oleh Pak Erick Thohir akan keras, tidak akan mentolerir apapun yang terkait soal match fixing. Lalu ada agen pemain sepak bola. Di sini Pak Erick Thohir mewanti-wanti agar agen pun tidak boleh main-main cawe-cawe alias jadi mafia pengaturan skor. Nah, salah satu hal yang paling penting tentunya soal agen sepak bola, bagaimana license agen tersebut. Itu termasuk yang dimention sertifikasi agen. Nah, salah satu yang sudah dituangkan oleh FIFA sekarang, bagaimana agen-agen yang ada di belahan dunia harus memiliki license FIFA agen. Jadi, tak boleh lagi merekrut pemain itu dengan agen-agen yang tidak memiliki lisensi. Kemarin 3 ataupun 4 hari yang lalu kita sempat menghadirkan FIFA Football Agent teman-teman dari Indonesia, namanya Bang Daniel Karamoy. Coba silahkan tonton video itu, bagaimana bisa mendapatkan license FIFA ataupun menjadi agen yang memang bisa diakui, dan nama beliau itu sudah terdaftar di FIFA dan tidak akan diragukan lagi kredibilitasnya. Lalu Pak Erick Thohir tekankan lagi, dengan situasi sinkronisasi antara jadwal Liga dengan timnas Indonesia, klub pun akhirnya harus wajib melepaskan pemain tersebut ke timnas. Jadi kan tidak ada bentrok lagi antara jadwal event timnas Liga. Nah, jadi tidak ada alasan ke depannya untuk klub pun menahan. Nah, sebelumnya kan menjadi persoalan itu ketika Liga masih bergulir, dipanggillah oleh timnas Indonesia pemain-pemain dari klub A, B, C, D, E, sehingga memunculkan drama. Tindakan yang dilakukan sekarang ini tindakan yang paling tepat sih, dan memang inilah dia hal yang harus dilakukan dahulu kala, tapi belum terlaksana pada saat itu. Kita masuk ke sesi tanya jawab.
Pertama, PT LIB menjawab soal pemain asing. Regulasi pemain asing 8 itu teman-teman masih didiskusikan, masih menunggu bagaimana AFC merampungkan regulasi soal pemain asing yang terbaru nantinya. Itu akan disesuaikan. Dan PT LIB membantah ya, meningkatkan pemain asing ke 8, wacana teman-teman, itu karena pemain lokal mahal-mahal. Itu pure untuk mengikuti regulasi dari AFC itu sendiri. Itu yang disampaikan oleh PT LIB. Meskipun klub-klub, manajemen klub lain yang ada di Liga Indonesia katakan pemain lokal memang mahal, sedangkan pemain asing tidak begitu mahal, tapi memberikan kontribusi yang sangat amat besar. Kemudian PT LIB menjawab soal klub license, lagi banyak soal klub license. Untuk musim depan diharapkan akan 18 tim sudah memiliki klub license tersebut. Lalu poin kelima, PT LIB soal financial control. Ini seperti salary cap, istilah yang sering kita dengar teman-teman. Karena financial control ini pun ada kaitannya dengan klub license. Tadi sudah kita sebut teman-teman, pengaturan keuangan, mengontrol keuangan, berapa pendapatan, berapa pengeluaran, itu harus memang bisa dikontrol, harus memang bisa dijaga stabilitasnya agar tidak muncul sebuah dilema ketika event ataupun kompetisi bergulir, dan membentuk sebuah yang namanya FCD, Financial Control Body. Untuk musim, untuk per musim teman-teman, tadi kalau aku nggak salah mendengar, belanja klub di Liga Indonesia itu batasannya 50 miliar untuk musim ini ya teman-teman, untuk musim ini. Dan itu akan terus dipantau oleh PT LIB agar tidak ada bermain di bawah meja. Nah, itu pemikiran yang cukup oke juga ya. Bagaimana implementasinya nantinya patut kita nantikan teman-teman. Lalu poin ke-6, target AFF. Ini ditanyakan kepada Pak Erick Thohir. Posisi poinnya penting teman-teman. Targetnya ini sasaran di antara. Untuk fokus, Pak Erick Thohir katakan target untuk bisa bersaing ataupun menjadikan SEA Games sebuah event prioritas ketimbang AFF. Jadi nanti di AFF pun pemain-pemain yang sudah berada di level senior tidak akan dipaksa, akan tidak ditarik lagi untuk bisa mengikuti turnamen AFF. Ini hal yang sudah lama diinginkan oleh pecinta sepak bola Indonesia didengarkan. Apa targetnya? Dan kita pun sudah sering membahaskan. Target yang disampaikan oleh PSSI untuk AFF itu sasaran di antara, dan tidak akan memanggil pemain-pemain senior yang sudah levelnya udah tinggi. Jadi ini menjadi kesempatan juga bagi pemain-pemain lain untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Ya, tadi Pak Sumarji juga katakan menjawab isu pemain titipan, ia bantah semuanya. Ya oke lah, aku nggak mau terlalu banyak lagi membahas ke situ. Kita sudah cukup sering membahas soal isu pemain titipan di era Pak Erick Thohir ini, ditambahkan Pak Marji. Beda dengan dulu-dulu. Apakah dulu-dulu ada, aku nggak tahu. Aku nggak mau menyimpulkan. Tapi ya kita berharap yang terbaik dari terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Salah satu yang dimention juga Pak Erick Thohir lewat media sosial untuk meningkatkan kualitas liga kita. Meningkatkan kualitas liga harus lewat salah satu klub license. Ketika klub license itu sudah dipenuhi, maka salah satu hal yang harus diaplikasikan oleh klub-klub yang mewakili Liga Indonesia untuk tampil di level Asia, bagaimana mereka bisa bersaing. Bersaingnya mereka di level Asia itu kan harus memiliki squad yang sehat, tim yang sehat. Tim yang sehat itu dibentuk dari mana? Bagaimana menaati klub license yang sudah dimiliki oleh AFC. Terakhir, license klub yang dimiliki oleh Liga Indonesia hanya 8 klub, kalau aku tidak salah. Oke, ini salah satu gebrakan, tendangan yang sangat-sangat luar biasa dari pergerakan Ketua PSSI PT LIB yang harmonis, kita harapkan seterusnya. Sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga bermanfaat. Bye.